Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah. Siang ini kita bisa hadir di rumahnya di saat begitu banyaknya manusia pada waktu yang sama sibuk dengan dunianya, lupa dengan nasibnya setelah kehidupan di dunia ini. Dan mungkin ada lagi yang sedang bikin maksiat. Dia masuk perangkapnya setan. Karena setan berjanji dengan Allah, izinkan aku ya Allah menggunakan dunia untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Di dunia ini memang sudah dikontrak oleh setan ini, dan Allah sudah izin untuk menyesatkan manusia. Nah, itu sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di mana kita di siang ini bisa hadir di rumah Allah, rumah kekasih kita. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Mudah-mudahan semakin hari menjelang ajal tiba dan ketika ajal tiba, iman kita kepada Allah dalam keadaan mantap adanya. Amin ya rabbal alamin. Siang ini muhasabah kita adalah memahami, menghayati dan insya Allah mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Masa atau waktu berhisab manusia sudah dekat, kata Allah. Waktu di mana manusia akan mempertanggungjawabkan milik Allah yang dipinjamkan kepada dia di dunia ini, janjinya dengan Allah itu sudah dekat. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sedangkan mereka masih juga dilalaikan oleh kehidupan dunia. Ghafil, lalai dengan kehidupan dunia. Wa hum mu'ridun, dan membelakangi akhirat. Jadi mereka dilalaikan oleh kehidupan manusia dan lupa akan akhirat. Padahal waktu berhisab itu sudah dekat. Apa yang dimaksud? Kita coba sandingkan ayat ini dengan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwa umatku nanti umurnya antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih. Kalau kita sandingkan sabda beliau dengan ayat ini,
Allah mengatakan waktu berhisab manusia sudah dekat, sementara Nabi mengatakan umur umatku nanti pendek, antara 60 sampai 70, sedikit yang lebih. Ini kalau yang sampai, ya, sampai 70. Malah kadang baru lahir aja udah meninggal. Artinya yang dimaksud sini oleh ulama dijelaskan, pertama hisab awal. Jadi ada 2 hisab nanti. Pertama hisab awal itu di alam barzakh, kubur. Di sana itu akan diminta pertanggungjawaban dari janji kita dengan Allah, ya, di mana seluruh manusia di alam roh, sebelum roh manusia bertemu dengan jasadnya, semua roh manusia sudah pernah bersyahadat, sudah pernah berjanji dengan Allah akan menjadikan Allah sebagai Rabb, mengakui Allah sebagai Rabb. Yang sering kita artikan Rabb itu Tuhan. Sebab bahasa Indonesia miskin untuk menerjemahkan bahasa Al-Quran satu kata dengan satu kata, itu miskin, ya. Contohnya Rabb itu kita terjemahkan Tuhan, ilah nanti kita terjemahkan Tuhan juga. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan juga, ya. Nanti mungkin sebentar bisa kita jelaskan sedikit. Apa bunyi perjanjian manusia sebelum roh ketemu dengan jasad? Dimuat dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Bukankah aku Rabb kalian, kata Allah kepada seluruh roh manusia? Serentak roh menjawab qalu bala, mereka menjawab ya, syahidna, kami bersaksi. Artinya syahadat manusia pertama, kalau kita pahami ayat ini, adalah syahadat rububiyah, atau sering kita dengar ulama menyebut tauhid rububiyah, bahwa manusia di alam roh sudah mengakui bahwa Allah sebagai Rabbnya. Apa pengertian Rabb? Yang sering kita terjemahkan Tuhan. Rabb paling tidak oleh para ahli ilmu akidah atau ilmu tauhid atau ilmu kalam, ya, atau ilmu ma'rifah atau ilmu usuluddin, nah namanya banyak, ya. Itu dia beri pengertian seluruh al-asmaul husna. Seluruh al-asmaul husna, kita mengenal diantaranya dalam sebuah hadis 99 nama Allah yang indah. Jadi seluruh nama Allah yang 99 yang bersifat aktif, atau maaf kata kerja, itu pengertiannya Rabb. Contoh, Allah itu al-mu'ni, yang mengayakan, nah itu pengertiannya Rabb. Jadi kalau dibawa kepada perjanjian ini, alastu bi rabbikum, bukankah aku yang mengayakan kalian? Nah, begitulah kira-kira. Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, bukankah aku yang memberi kalian rezeki? Asy-Syafi, yang menyehatkan, bukankah aku yang menyehatkan kalian? Al-Mu'min, bukankah aku yang memberi kalian rasa aman? Assalam, bukankah aku yang menyelamatkan kalian, yang membuat hidup kalian damai, dan lain sebagainya. Nah itu pengertian Rabb. Atau kalau kita buka tafsir, kita akan ketemu ketika mufassir menafsirkan surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia jelaskan Rabb itu paling tidak mengandung makna Malik, memiliki. Jadi kalau Allah bertanya alastu bi rabbikum kepada roh dulu sebelum ketemu dengan jasad, seolah-olah Allah bertanya, bukankah kamu itu milikku? Kita menjawab waktu itu, iya ya Allah, kami menyaksikan, kami bersaksi bahwa kami ini milik Engkau.
Kemudian Sayyid, bukankah aku yang berkedudukan tinggi di atas kalian? Kemudian Jabir, pengertiannya, bukankah aku yang berkuasa terhadap kalian? Muslih, bukankah aku yang memperbaiki kalian? Kata muslih akan dengan kata soleh. Bukankah aku yang memberi kalian nikmat, mun'im? Nah, ingat, jadi ada rahmat Allah, ada rezeki, ada nikmat. Allah mengingatkan kepada kita, tidak usah kalian dulu menghitung rahmatku, rezeki, nikmat saja yang diberikan Allah kepada kita, kita nggak sanggup merekam, nggak sanggup menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba ingin menghitung nikmat Allah, tak ada satu alat pun yang bisa merekamnya. Error dibuatnya. Ya. Tapi dengan berbagai disiplin ilmu, ya. Coba di kepala saja berapa nikmat yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Menurut para ahli, di kepala kita saja itu saraf lebih kurang 100 miliar. Itu di kepala, belum yang lain. Jadi Allah bertanya, alastu bi rabbikum, di alam roh dulu, tauhid rububiyah, bukankah aku yang memberi kalian nikmat? Semua serentak menjawab, qalu bala syahidin. Ya. Bukankah aku yang mencipta dan mendidik kalian? Iya. Bukankah aku yang mengatur kalian? Iya. Udah. Maka dalam Al-Quran diingatkan oleh Allah, ini diberitahu kepada kalian agar kalian nanti di hari kiamat. Nah, di sini Allah memakai kata kiamat, antakulu yaumal kiamat, bukan akhirat dulu, bukan waqi'ah, bukan zalzalah, tapi kiamat, supaya kalian jangan mengatakan besok kami dulu lalai. Nggak ada cerita lagi. Nah, tadi surah Al-Anbiya dikatakan iqtaraba linnasi hisabuhum, masa berhisab manusia sudah dekat. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka masih juga lalai-lalai karena kehidupan dunia dan membelakangi akhir. Kalau kita kaitkan dengan ayat ini, kata Allah, jangan besok nyesal ya apabila sudah datang kiamat. Nah, apa maksud kiamat? Nah, ulama memberi pemahaman nanti hisab pertama di hari kiamat adalah qiyamul adli, ketika keadilan sudah tegak. Di dunia nggak bisa. Tapi kapan tegaknya keadilan itu? Dimulai dari alam kubur. Jadi sebenarnya ayat ini, kata ulama, pertama mengingatkan, hai manusia, waktu mati kalian sudah singkat. Maka Nabi bilang, umatku nanti umurnya antara 60 sampai 70, sedikit yang lebih. Jadi kalau begitu, hai manusia, waktu kalian mati sudah dekat nih. Nanti di alam kubur keadilan sudah tegak. Kenapa? Paling tidak 3 keadilan bisa tegak. Pertama, yang menegakkan keadilan tidak butuh apa-apa. Maka Munkar Nakir tidak butuh apa-apa. Maka kita sebagai umat Islam dilarang membawa harta mati. Dalam pengertian berlian, emas, uang, apa tidak boleh. Malah Nabi memerintahkan kepada kita, kalau di antara kalian wafat, waktu mengapaninya pilih kain kafan yang paling cepat lapunya, bersih kalau dapat putih. Ya. Jangan dipilih pula pakaian yang mewah-mewah, enggak perlu. Kenapa? Karena Munkar Nakir tidak bisa disogok. Itu satu. Jadi kalau penegak hukum sudah tidak bisa disogok, insya Allah keadilan bisa tegak. Itu pertama. Yang kedua, patuh kepada atasannya 100%. Munkar Nakir patuh kepada Allah. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Tidak ada bantah. Itu yang kedua. Yang ketiga, data dan fakta lengkap. Artinya di dalam kubur besok itu keadilan sudah tegak. Maka apa korelasinya dengan ayat tadi? Surat Al-Anbiya ayat 1, surat Al-A'raf ayat 172, bahwa kita sudah mengakui Allah sebagai Rabb dulu di alam roh. Maka pertama yang ditanya oleh Munkar Nakir janji itu. Maka datang hadis Nabi bahwa pertama nanti yang akan ditanya oleh Munkar Nakir adalah man rabbuk, siapa Rabbmu. Kalimat bukan dipakai ilah, enggak.
Bukan man ilahuk, siapa ilahmu, tidak. Man rabbuk, seolah-olah ini kau dulu pernah berjanji dengan Allah akan menjadikan dia sebagai Rabb. Sudahkah selama hidup di dunia kau istiqamah menjadikan Allah sebagai Rabb atau bergeser? Maka malaikat pertama yang ditanyanya adalah janji kita dengan Allah. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Maka orang yang selama hidupnya istiqamah, tak pernah bergeser pun. Ketika kaya tetap Allah yang memiliki katanya. Ketika dia berkuasa tetap Allah yang berkedudukan tinggi dan berkuasa. Ketika dia melimpah mendapat rahmat atau bisa memberi orang rahmat pula, nikmat umpamanya, dia tetap mengatakan ini nikmat dari Allah. Sebagaimana Imam Hanafi, setiap dia mengantarkan bantuan kepada orang, pasti dia akan katakan ini dari Allah dan diberikan lewat saya. Karena itu pujilah Allah, jangan puji saya. Itu Imam Hanafi, seorang ulama besar. Kalau dia sudah memberikan hak orang, membantu orang, pasti dia akan bilang ini dari Allah, diberikan lewat saya. Karena itu puji Allah, jangan puji saya. Itu mantap tauhid. Maka kata Allah, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu, orang yang konsisten di dunia ini menjadikan Allah sebagai Rabb, apa yang akan terjadi? Mereka akan selalu didampingi oleh malaikat, dalam hidupnya tidak ada takut dan sedih. Terutama ketika akan wafat nanti, dia didampingi oleh malaikat dan dilihatkan kepadanya surga, tempatnya di alam barzakh. Maka orang yang seperti ini ketika ditanya oleh Munkar Nakir, ya, dia menjawab dengan mantap. Malah ada riwayat mengatakan bukan sekedar mantap, tapi bisa dia guraukan Munkar Nakir. Ada riwayat ini. Mudah-mudahan sahih dua riwayat. Akan saya ulang-ulang terus. Ya, karena orang mukmin itu gembira terus hidupnya. Ketika Umar bin Khattab wafat, minta izin kepada Aisyah supaya dia bisa dikuburkan di samping kubur sahabatnya Abu Bakar dan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah membolehkan. Dan ingat, sejak Umar dikuburkan di situ, itu yang di dekat Raudhah sekarang di Madinah. Tadi kan ayahnya dengan Nabi, tapi sejak Umar dikubur di situ, Aisyah tidak pernah lagi di rumah membuka auratnya. Selalu dia menutup auratnya. Tapi ketika suami dengan ayahnya biasa saja dia di rumah. Ini hati-hati, ya, hebat sekali ini. Maka ketika Umar dikuburkan, Ali tidak segera pulang. Selesai dia duduk di sana. Dia mau melihat bagaimana Umar ini. Di dunia setan takut sama dia. Apakah di sana juga akan Munkar Nakir takut sama dia? Rupanya iya. Ketika Munkar Nakir menanya dia, langsung dia bentak. Tahu enggak kamu siapa saya? Saya adalah kekasih, adalah sahabat dari kekasih Allah. Jangan kau tanya-tanya saya. Oh, rupanya mantap. Itu Umar. Tapi ada lagi sahabat Nabi yang waktu hidupnya pemabuk. Jadi bukan berarti kita boleh mabuk ini. Tapi cintanya kepada Nabi full. Nabi sayang kepada dia, dia sayang kepada Nabi. Ketika dia wafat, Nabi selenggarakan mayatnya, kemudian dikubur, Nabi duduk. Sahabat heran, kenapa Nabi duduk itu? Tengok. Ketika ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuk? Jelas, jawablah Allah. Madinuk, apa agamamu? Dia jawab, Islam. Tapi ketika Munkar Nakir menanyakan, man nabiyuk? Siapa nabimu? Apa kata dia? Woi, jangan kuat-kuat, itu sedang duduk dia di atas. Jadi kita orang mukmin, kalau betul-betul iman full, malaikat Munkar Nakir itu kita gurau-guraukan saja. Kira-kira keinginan kita mau tidak seperti itu? Insya Allah, ya, insya Allah. Jadi mari kita mantapkan tauhid rububiyah. Kenapa? Karena waktu kubur mati sudah dekat, kata Allah. Ya, apalagi umat Nabi Muhammad umurnya antara 60 sampai 70. Karena itu mari setiap hari kalau dapat kita muhasabah, andaikan dijemput tiba-tiba, sudah siap atau belum? Ya, tentulah kita masing-masing nanti yang akan mempertanggungjawabkan. Mudah-mudahan ya, renungan sedikit ini membuat kita nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan gembira, sebagaimana Dia melepaskan kita ke dunia ini dalam keadaan senang, mewah dari rahim seorang ibu, maka kita ketemu Dia besok. Mudah-mudahan Dia ucapkan salam kepada kita. Salamun qaulam mir rabbir rahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.